Ya. Ini Anda baru sekarang, yang ada kuliah lain enggak yang selain baru ini aja. Ya. Yang mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa. Ya memang kebijakannya semester depan kita masih belum tahu. Tapi kalau tidak salah dari penjelasannya Direktorat Pendidikan, ya itu akan diutamakan yang ada praktikum. Ya kalau nggak salah ada praktikum ya tentang beton ya misalnya ada beton. Dan kalau nggak salah juga nanti semester depan ada ambil kekerasan, ada juga praktikum tentang kekerasan. Ya, nah itu terpaksa diminta untuk semuanya bisa luring, ya seperti itu. Nah nanti kita jalan ya masalah tempat kos segala macam ya silakan aja. Kalau ke S2 saya rasa semua harus luring ya ke S2. Kalau ke S1 saya masih belum ya. Saya mungkin akan mata kuliah S2 akan saya buka semuanya ya untuk terkait dengan luring. Ya. Apa kita ini? Oke ya. Kita sedikit akan review dulu. Sebenarnya kuliah kita kalau untuk intinya itu sudah hampir selesai. Ada drainase ya. Itu ya banyak ya. Kalau sama drainase berarti sudah relatif sudah ini, tapi sebenarnya yang penting dari rencana geometrik itu adalah masalah isu-isu ini ya. Oke ya. Jadi saya coba mereview lagi ya kuliah kita dari awal ya apa itu geometrik jalan dan kaitannya dengan oke ya. Nah kita sudah pernah cerita ya yang namanya kita bangun jalan itu ada tahap planning, ada perencanaan, kemudian ada kajian, terus kemudian ada yang namanya perancangan. Tugas Anda itu sebenarnya cuma di sini ya. Di perancangan detail tugas besar itu ya. Tapi sebelum itu ada yang namanya planning, ada namanya pelayanan. Contohnya pada saat kita bangun jalan tol ya, lagi jor-joran bangun jalan tol Sumatera ya. Pertanyaannya sederhana, perlu nggak ya. Sumatera kalau Anda perhatikan itu pulaunya itu cukup unik ya. Bagian barat juga ada bukit barisan didominasi oleh pegunungan ya. Di bagian selatan relatif landai ya. Kalau Anda orang Sumatera mungkin tahu yang namanya ada lintas Sumatera, ada lintas timur, lintas barat, dan lintas tengah. Nah lintas timur itu terus sampai ke Aceh dari Lampung. Tapi kalau lintas barat itu enggak ya, berarti hanya sampai ke Bengkulu ya. Lintas barat yang menyusuri pantai barat ya, Jambi Bengkulu dia masuk ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat gabung ke lintas timur ya, jadi nggak menerus ya. Yang tengah juga sama ya. Nah permasalahannya, pertanyaan berikutnya yang tadi adalah melewat mana, barat, timur, atau tengah ya. Karena melihat konturnya, karena melihat kondisinya yang paling mudah ke timur. Jadi jalan tol yang dibangun di Sumatera itu adalah jalan tol yang hampir sejajar dengan jalan sama halnya dengan jalan tol di Jawa yang menghubungkan dari Merak sampai ke Surabaya, itu hampir sejajar dengan jalan Pantura ya, seperti itu. Nah itu planning ya, itu di planning, dikaji, diulik segala macam. Nah permasalahannya apa saja ya.
tanahnya daya dukungnya rendah. Perlu ada penimbunan, perlu ada ya. Apakah mau ditibun? Ini di sini aja apa di sana, Pak? Apanya? Yang mahasiswanya? Ke sini aja. Hah? Ada apa? Ya, ada lag. Jadi nggak sama ya. Jadi ada gap. Ya karena kan ini ditangkap, direkam, di ini baru ke internet kan. Gitu.
Oke, ya. Hmm. Oke, ya. Jadi Jadi ada tahap planning dan ada kelayakan dan detail. Setelah kelayakan ini kan kita mengidentifikasi. Nah, peta yang Anda dapat itu peta terkait dengan kelayakan. Ya, untuk tugas contohnya. Ya, dari situ kita detailkan, ya detailkan. Kemudian kita baru melakukan yang namanya detail design. Ya, seperti itu. Nah, di detail design itu mulailah kita menghitung lingkungan, tanjakan, turunan, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu beres, ya hasil desain Anda digambar, ya hasil desain Anda digambar. Mau pekerjaan gedung, pekerjaan jembatan, pekerjaan jalan, pekerjaan bendungan, pekerjaan drainase, semua digambar. Ya, setelah digambar itulah, ya dari dasar gambar itulah kontraktor membangun bangunannya. Ya, membangun infrastrukturnya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah sehebat apapun Anda menghitung, kalau gambarnya salah, salah itu. Ya, jadi ini penting. Ya, jangan sampai Anda
capek-capek mendesain, ya, ujung-ujungnya bangunan Anda salah, ambruk, ya, gagal, ya, seperti apa? Kalau jalan masih enak, ya, sejelek-jeleknya jalan, ya, paling jalannya ambles, ya, paling jalannya apa gitu. Cuman yang parah itu kalau jalan kita ngedesain baru ketahuan desainnya salah, kok terjadi kecelakaan, ya. Anda sudah belajar super elevasi, ya, tikungan dibangun ada super elevasinya, ya. Prakteknya banyak jalan yang dibuat super elevasinya kebalik. Ini bisa bayangkan, ya, super elevasinya kebalik, ya, dia mendapat gaya sentrifugal, ditahan yang kemiringan tersebut, tapi kemiringannya itu terbalik, dia malah dipermudah untuk terguling, ya. Dan kalau Anda perhatikan, kalau ada orang Bandung, ya, yang saya tahu di Bandung itu ada beberapa rem keluar, ya, Purbalenyi itu yang terbalik, bukan terbalik, kurang miring. Ya, untuk tikungan itu, untuk kemiringan itu kita mendesainnya katakanlah 6%, ya, tapi dibangunnya hanya 5%. Ya, kalau di jalan tol, beberapa jalan tol itu kasusnya miring, kurang, ya, kemiringannya. Ya. Nah, itu agak sulit untuk diperbaiki. Sehingga biasanya sekarang untuk semua jalan tol, kalau keluar dari jalan tol itu kecepatannya dibatasi hanya 40 km per jam. Ya, secara aturan boleh sampai 60 km per jam. Ya, tapi ada beberapa titik yang kurang bagus, kemiringannya kurang, itu menjadi hanya 40 km per jam. Nah, kalau di jalan antar kota, bukan jalan tol, kebanyakan kebalik. Ya, kemarin ada kecelakaan saya lupa, di Sumatera kalau nggak salah, ya. Kebetulan saya ada teman di Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang kemarin ngasih ini kuliah umum, ya. Pada kecelakaan terkait dengan geometrik itu sering ngirim ke saya foto-fotonya, ya. Salah satunya itu adalah karena kemiringannya terbalik, ya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi setelah Anda mendesain, ya, menghitung, ya, kemudian hasil desainnya dalam bentuk gambar. Nah, gambar ini hati-hati. Yakinkan bahwa gambar ini digambar sesuai dengan perencanaan yang Anda hitung. Nah, kebanyakan lulusan kita jago ngitung, ya, bukan jago gambar. Ya, kenapa saya bisa mengatakan gini? Saya kebetulan juga ngajar di universitas swasta, ya, tidak jadi pengajar tetap, ya, kadang-kadang bantu, ya, seperti itu. Dan saya melihat di kurikulum mereka gambar itu diutamakan, ya, terutama universitas swasta, ya, karena mereka tahu, ya, kalau untuk jago ngitung mungkin dosennya nggak banyak yang bisa ngajarkan itu, ya. ITB lebih banyak, lebih hebat-hebat, ya. Jadi kalau jago ngitung ITB memang terkenal, tapi untuk gambar ITB enggak, ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda lulus, Anda kerja di perusahaan konstruksi, konsultan lah biasanya, konsultan, ya, biasanya, ya, yang mendesainnya mungkin Anda atau beberapa dosen kita mendesain menghitung, tapi begitu penggambaran diserahkan ke lulusan lalu sampai satu, ya, seperti itu, ya. Jadi menggambar itu hal yang krusial, ya. Saya waktu pertama kali jadi dosen, ya, itu adalah saya menjadi asisten mata kuliah geometrik ini. Ya, waktu itu dosennya almarhum profesor yang sangat terkenal, ya, terkait dengan geometrik jalan, ya, dan itu kalau meriksa ujian sangat cepat. Ya, dulu zaman saya itu yang namanya lulus itu nggak kayak sekarang, ya, pasti lulus lah, yang nggak lulus lebih sedikit, ya. Kalau dulu kebalik, ya, yang nggak lulus lebih sedikit, ya. Jadi ada satu kelas itu bisa isi sampai 200 orang, ya, sampai 100, ya. Kelas geometrik jalan itu pesertanya itu sekitar 120-an, ya. Dan itu profesor ini bisa memeriksa ujian 120 itu tidak lebih dari 1 jam, cepat, ya. Saya kaget gitu, ini ngaco nih dosennya gitu kan. Awalnya sih berpikir seperti itu kan. Begitu saya jadi asisten, ya, saya cuma ngasih, ya. Pertama kali saya masih jadi asisten, saya cuma ngawas ujian, ngumpulin berkas ujiannya, saya berikan ke dosennya. Nih Pak, besoknya dipanggil, Son, ambil sini berkasnya, kasihin ke TU. Saya kaget, oh, udah beres, ya kan. Dah, saya nggak nanya, gitu kan. Ya maklum lah baru lulus, nggak berani tanya-tanya, ya, seperti itu.
Tapi begitu saya resmi jadi dosen, saya harus berpikir, kenapa seperti itu? Saya nanya, ya, cara meriksanya seperti apa gitu. Karena banyak yang nggak lulus, tahun depan mau ambil lagi kan, ya karena mata kuliah wajib, bisa sampai 200. Dia tetap cepat gitu. Ternyata yang dia kasih tahu, ya, yang namanya engineer, ya, hasil hitungannya dinilai dari gambar. Ya. Jadi dia kalau ngasih ujian, dia hanya lihat bagian gambar. Kan di soal mitas ingat ya, buatlah gambar tikungan secara sistematis seperti itu. Dia hanya melihat itunya. Buka itu, menurut dia gambarnya salah udah salah selesai. Lihat gambarnya salah. Tapi begitu lihat bagian gambarnya benar, ya baru lihat hitungannya. Ya. Nah yang dia lihat bukan hitungannya, satuan. Gambar benar, lihat hitungannya satuan nggak lengkap, salah. Ya kan? Nah gambar benar, satuan benar, baru dilihat hitungan. Saya bingung gitu. Saya juga dengan dosen tersebut, ya, saya ngambil 2 kali, ya, dapat E, terus tahun depannya saya ambil lagi, tapi dapat A, tapi A-nya satu-satunya yang dapat A, karena sudah tahu triknya kayak apa gitu, ya. Jadi gambarnya dibagusin, Pak. Tapi saya nggak nyangka, itu memang patokannya, ya. Nah itu, saya tanya kenapa? Karena hasil dari seorang engineer gambar salah semuanya. Ya, jadi tolong kalau Anda mendesain, ya, walaupun ini hanya jalan, ya, relatif simpel, itu tugas besar, ya, tapi itu sebenarnya hal yang krusial. Ya, nanti kalau Anda desain gedung, desain jembatan, kerasa pentingnya gambar, ya, terutama masalah titik peletakan atau apa. Mungkin Anda pernah dengar 2-3 tahun yang lalu banyak kegagalan bangunan ambruk segala macam. Itu salah satu dari banyak di beberapa dosen dari kita menginvestigasi. Kenapa? Ya, kenapa itu salah? Ya, kenapa itu ambruk? Ya, ternyata awalnya kita curigai kontraktornya nggak benar ngerjain. Ternyata setelah dicek benar, dicek gambarnya, ternyata gambarnya banyak yang salah. Ya, nggak seperti ini. Ya, desainnya itu harusnya. Dicek hitungannya benar. Gambarnya yang salah. Nah pertanyaannya adalah, kan desain itu ada yang ngawasi. Kenapa kok lolos? Ternyata yang ngawasinya nggak ngerti gambar. Makanya sekarang PUPR buat yang namanya Politeknik Pekerjaan Umum untuk mendorong orang agar memahami gambar dengan lebih baik. Ya. Oke, ya. Kemudian nanti ada tahap pembangunan, ya. Kemudian setelah itu ada tahap operasional. Ya, dalam mendesain, ya, dalam mendesain ini kriterianya, ya, ada selamat, murah, nyaman, pelaksanaan konstruksi jalannya mudah, estetikanya, ya, dan ada masalah keberlanjutan, ya, seperti itu. Oke, ya, ini juga hal yang penting, ya, nanti kita bisa bahas satu persatu sebenarnya, ya, jalan itu harus selamat, ya, jangan kita membuat jalan itu menjadi justru jadi berbahaya, ya. Kalau kita lihat yang ini gitu, ya, ada tahap planning, kelayakan, ya. Ini ada yang namanya audit keselamatan. Jadi audit keselamatan itu bisa dilakukan di sini. Ya. Jadi dalam audit keselamatan itu, ya, planning sudah diidentifikasi masalah keselamatan. Misalnya, ya, kita buat jalan ringan. Ini ada kota, ya, ini ada jalan, ya, ada jalan sama, ya, ada jalan, ini kalau kelihatan, ini seperti, oke, ada jalan nasional. Kemudian kita berpikir kita buat ring road, ya, ini ring road. Contohnya Cianjur, ya. Dulu ada orang kalau mau ke puncak itu harus lewat kota Cianjur, ya. Cianjur sering macet, akhirnya dibuat ring road, ya. Ya ring road yang kita lihat sekarang udah ramai, ya, udah nggak kelihatan, kemudian adalah ring road. Sama di Bandung, ya. Soekarno-Hatta adalah ring road, ya. Jadi orang yang hanya lewat saja ke Bandung, ya,
tujuannya adalah mau ke Tasik, dari Bogor ke Tasik ya, hanya lewat Bandung saja, ya kalau bisa jangan masuk kota, ya bikin macet, ya lebih baik angkutan-angkutan yang sekedar lewat itu di keluar, ya dibuatlah ring road, ya sama halnya kalau kendaraan-kendaraan yang hanya ingin menuju ke Banten, ya atau menuju ke Jakarta Barat, ya dari Cirebon misalnya, ya jangan masuk ke pusat kota, ya masuk ring road, ya makanya dibuat ring road. Nah pada saat tahap planning, isu keselamatan apa yang penting, isu keselamatan apa yang harus diperhatikan dalam ring road, ya ring road itu melewati apa, ya nah, saya pernah ikut semacam apa ya, audit keselamatan ya di Australia, ya dia kasih contoh seperti ini, ya ini misalnya ada pantai, ya. Jadi ya dulu ini adalah tempat wisata, ya begitu ini adalah kawasan ini orang apa, jadi ada orang sering berwisata di pantai, ya nah ada ring road kepotong, berarti isu utama dari ring road ini adalah masalah orang yang ke pantai, ya seperti itu. Pada saat kita membangun ring road Cianjur, isu utamanya apa, ya ada kawasan pesawahan situ, ya jadi akan banyak orang nanti menyeberang dengan kerbaunya, dengan bebeknya di jalan, ya seperti itu. Di Soekarno-Hatta juga sama, ya nah ini isu diidentifikasi, ya diidentifikasi adalah masalah konflik dengan pejalan kaki, konflik dengan petani, konflik dengan hewan ternak, ya ini diidentifikasi. Nah, kemudian dievaluasi kelayakan. Bisa nggak dihindari konflik ini? Ya, konflik yang kita hilangkan, jalannya kita pindah. Kalau pindahkan apa untung ruginya, kalau konflik yang kita hilangkan apa untung ruginya, kita hitung, kita timbang-timbang di kelayakan. Ya, nah keputusannya ya sudah, ya jangan kita ini tetap rutenya di sini, tetap jalannya di sini. Bagaimana sekarang kita memanage konflik? Cara memanagenya apa? Ya, pisahkankah atau apa? Buat bisa. Contohnya, ya, kan ada konflik yang berjalan kaki, maka kita memikirkan bagaimana orang bisa crossing. Ya. Gimana crossingnya? Kasih jembatan Pak? Jangan. Jembatan makin orang malas. Ya, Anda lihat banyak jembatan penyeberangan di Kota Bandung, Jakarta dibangun, tapi orangnya maksa untuk menyeberang, ya di jalan biasa. Artinya apa? Jembatan jalan. Ya, terowongan. Oke, kalau buat terowongan lebih landai misalnya. Ya, dan perlu dipikirkan. Nah, dipikirkan ini diterjemahkan dalam bentuk desain. Nah, setelah jalannya dibangun, ya kita cek lagi, benar nggak sih? Jembatannya atau terowongannya dibangun udah benar nggak? Bikin orang malas naik nggak kalau jembatan? Atau terowongannya bikin orang malas nggak? Misalnya dibuat terowongan, tapi terowongannya itu cukup panjang dan gelap, orang mungkin nggak akan mau naik, mau melewati itu takut. Ya, oke. Atau pada di daerah pantai lembab, ya itu juga tidak itu perlu diidentifikasi. Ya, setelah oke, berarti jalan itu dibuka. Jadi ada namanya audit keselamatan jalan. Ya. Nah, Anda mungkin telah pernah dengar ada namanya black spot. Black spot itu adalah satu titik di mana terjadi kecelakaan. Ya. Nah, ada banyak definisi black spot. Ya. Ada yang dikatakan kalau black spot itu dari sisi frekuensi, ada yang mengatakan black spot itu dari sisi jumlah yang meninggal. Ya. Satu kejadian kecelakaan tapi ada yang meninggal, itu black spot. Tapi ada 20 kali kecelakaan tapi hanya serempetan aja, ya hanya motor hanya motor penyot, mobil penyot tapi nggak ada yang luka parah, mungkin itu bukan black spot. Ya, nah banyak definisi, tapi secara internasional begitu ada kecelakaan dan menimbulkan orang kehilangan nyawa, maka itu menjadi black spot. Nah, black spot itu diidentifikasi, nanti bisa kita lihat penyebabnya apa.
Ya, seperti itu. Ya, kalau misalnya kemarin yang nanya apa artis meninggal kayak gitu, itu bukan black spot sebenarnya. Karena nggak ada urusannya dengan jalan. Itu murni karena keteledoran. Ya, kalau keteledoran ya semuanya jadi black spot. Ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi itu jalan itu harus selamat, ya, murah, ya, sebaiknya murah, nyaman, ya. Nyaman dari artian nanti akan belajar, ya, masalah kekerasan biasanya, ya. Kemudian masalah pelaksanaan konstruksi jalan, ya. Jadi masalah konstruksinya kalau bisa jangan terlalu sulit, ya. Ujung-ujungnya akan bisa lebih mahal. Estetika, nah estetika itu penting, ya. Jadi estetika itu kalau bisa ya enak dilihat lah seperti itu, ya. Nah kemudian ada manfaat keberlanjutan, ini mungkin jadi saya keinget ya, ada sebenarnya jalan itu bermanfaat, ya. Buat jalan mahal-mahal itu bermanfaat, ya. Kemarin saya di WA group ya dapat kiriman, ya, ada 4 proyek di dunia yang sia-sia, ya, 4 proyek di dunia ya yang sebenarnya nggak penting-penting amat tapi sangat menyedot biaya, ya. Nah saya nggak tahu yang posting itu maksudnya ingin mengingatkan, ya, kayak kereta jati, kereta cepat, itu jangan sampai kejadiannya seperti itu, ya. Tapi ada 4 konstruksi, ya, 4 infrastruktur di dunia yang sangat sia-sia. Yang menarik ya semua tujuan. Yang menarik itu terkait dengan jalan, ya, yaitu ada 3 googling nanti, yaitu Interstate di Hawaii, ya. Interstate di Hawaii itu sangat bagus. Dia dibangun, Hawaii itu kan suatu kepulauan, ya, yang pegunungannya banyak pegunungan. Nah itu dia mengkoneksikan antara satu sisi dengan sisi yang lain dalam satu pulau di Hawaii. Tapi ya daerah tengah-tengahnya pegunungan. Nah bagaimana caranya bangun jalan tapi tidak merusak lingkungan? Ya akhirnya jalan itu dibuat dengan jembatan, ya, tapi mengikuti bentuk gunung. Ya tidak ada terowongan. Ya ada beberapa terowongan kecil tapi prinsipnya mengikuti bentuk gunung. Secara estetika bagus. Ya. Dan biayanya sampai 4 kali dari biaya yang biasa. Luar biasa, ya. Itu direncanakan dari tahun 60-an, ya, jadi tahun 90-an, ya, awal 2000 seperti itu. Nah pertanyaannya adalah itu dikatakan salah satu bangunan yang useless, ya, karena mengkoneksikan 2 sisi di pulau Hawaii yang tidak ada penduduknya, tidak ada ekonominya, ya. Kota terbesar di Hawaii itu Honolulu, ya, nggak terkoneksikan, ya, ada di selatan, jalannya di utara, ya, hanya sisi pantasnya itu buat apa? Itu ditanyakan saya, ya, itu contohnya. Jadi harus ada manfaat ekonomi. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana dengan jalan Trans Papua, jalan perbatasan Kalimantan? Apakah itu sia-siaan? Dari sisi ekonomi iya, sia-sia. Saya pernah di Maluku, di Ambon, ya. Ambon itu kan Pulau Seram. Pulau Seram itu bentuknya Pulau Seram, ya. Ini pertama pesan sini, ya. Ada jalan melingkar, ya. Ya ini direncanakan akan jalan. Ini sudah direncanakan lama, tapi dari bangun-bangun. Kenapa? Pertanyaannya buat apa buat jalan ini? Sini nggak ada apa-apa, ya. Papua dari Pak Anda bayangkan dari Merauke sampai ke Jayapura, selatan utara. Buat apa? Membanyak penduduk situ. Perbatasan Kalimantan, ya, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, menyusuri perbatasan Kalimantan, ya, itu dalam tembus, tembus Papua yang masih tinggal sekitar 1000 km, tinggal sekitar tahun 2024 targetnya lah sudah selesai buat. Nah ini yang dipertanyakan, ya,
Kalau dari sisi ekonomi itu sia-sia. Jalan di Ambon, di Papua, di Kalimantan itu sia-sia. Tapi kalau dari sisi pertahanan itu menjadi hal yang. Nah, jadi manfaat ini ya itu relatif sifatnya. Ada masalah buat ekonomi, ada pengembangan kawasan, ada masalah sosial dan lingkungan, itu relatif sifat. Ya. Tergantung kepentingannya apa. Ya. Ada cerita pada saat kita bangun Jagorawi tahun 78, ya Jagorawi tahun 78 selesai ya tahun 78 bangun, terus ya selesai itu pada saat Jagorawi dibangun ada yang marah, ya urusannya negara lain marah, ya keluarga yang marah karena tanahnya dipakai jalan tol, ya. Tapi ini ada satu negara, kita bangun jalan tol Jagorawi, ada satu negara yang marah-marah, mencurigai, itu Amerika. Kenapa? Ya, karena Jagorawi itu begitu lurusnya, itu bisa menjadi pangkalan udara. Ya, jadi kalau kita menyerah, kalau misalnya negara yang melumpuhkan angkatan udara Indonesia, itu pasti yang kita serang itu adalah pangkalan udara. Ya, yang paling diserang adalah Halim. Ya kan? Nah, kalau Halim diserang, pesawat nggak bisa terbang. Tapi dengan dibangun di Jagorawi, justru ya kalau misalnya Halim lumpuh, ya pesawat bisa mendarat di Jagorawi. Ya. Dari sisi pertahanan, iya betul. Ya, Jagorawi dibangun bisa untuk itu. Nah, ladang dianggap Indonesia akan membangun suatu pangkalan militer atau apa seperti itu. Ya, tapi kembali lagi. Jalan itu kita bangun. Ya, jadi selain selamat, murah segala macam, ada kita bangun jalan yang memang tujuannya adalah bukan di luar masalah ekonomi dan sosial. Jadi jangan Anda jangan kaget setelah lulus Anda diminta membangun jalan yang secara nalar buat apa sih buat jalan? Ya, kasih tahu. Ya. Oke itu ya dari review lagi. Nah sekarang tentang lebih detailnya, yaitu kontrol dan kriteria perancangan. Ya, ada di tugas besar, sudah buat ini itu, ya, ada fungsi jalan, ada status jalan, oke, kemudian ada kecepatan, ada kendaraan rencana, ada karakteristik pengemudi, itu harus ada pertimbangan. Tapi dalam tugas nggak begitu terlihat, ya. Saya sudah pernah mengingatkan, ya, kendaraan rencana di Indonesia ada 3, kecil, sedang, dan besar. Ya, di Amerika ada 21, ya begitu banyak, ya itu semuanya diakomodasikan, ya di kita belum terlalu banyak, ya di kendaraan rencana kita ada itu nggak masalah kendaraan rencana, ya kendaraan rencana itu baru masalah kalau misalnya kendaraan itu dibuat dengan dioperasikan dengan tidak sesuai, seperti kita sering dengar mungkin Anda istilahnya odol, ya kendaraan-kendaraan yang overdimensi dan overloading. Ya, ini jadi masalah sekarang di Indonesia. Ya, banyak kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan kendaraan-kendaraan odol. Ya, pernah ada satu masa kalau nggak salah bulan kemarin ya, dalam 1 minggu ada 3 kontainer terbalik. Ya, yang satu tuh yang terkenal karena menewaskan pemilik Indomaret ya kalau nggak salah. Ya, pemilik Indomaret tergencet oleh kontainer. Tapi nggak lama dari situ, ya di tol yang lain ada yang terbalik. Ya, jadi kalau nggak salah dalam 1 minggu ada 3 kecelakaan kontainer. Luar biasa, ya diidentifikasi itu karena terlalu berat. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mendesain jalan untuk itu? Kendaraan-kendaraan yang overloading akan sulit. Ya, kalau kita merencanakan kendaraan yang sangat berat, berarti kemiringan jalan kita harus serendah mungkin. Ya, contohnya kereta api. Kereta api kemiringan maksimumnya hanya 1%. Ya, lebih dari itu, ya gerbongnya nggak bisa lokomotifnya nggak bisa banyak, nggak bisa narik banyak. Ya, gerbongnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau jalan ya ingin mengakomodasi overloading ya mungkin harus lebih miring. Nah, jalan tol kita desain dengan kemiringan 4%, itu aja udah setengah mati galian timbunannya. Apalagi kita lebih rendahkan lagi sampai 2%, ya seperti itu. Jalan tol kita rata-rata 4%, ya, kalaupun ada sampai 6%, ya itu pun yang lama, desain lama.
Oke ya. Jadi kendaraan rencana kita harus memperhatikan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah jalan harus mengikuti kendaraan rencana? Harusnya tidak. Ya, kendaraan rencana harus mengikuti standar jalan, ya seperti itu. Karakteristik pengemudi. Nah, karakteristik pengemudi jangan jadi apa-apain. Ya, yang kecelakaan artis itu murni kecelakaan karena keteledoran pengemudi. Apakah kita harus mendesain suatu jalan di mana keteledoran itu bisa terakomodasikan? Ya enggak juga. Ya, kalau mau seperti itu ya sudah semua jalan dikasih lapisan bantal. Ya, kalau tabrakan nggak masalah. Tapi bisa dibayangkan, ya 2000 km dikasih itu semua. Ya enggak gitu. Ya. Jadi karakteristik pengemudi itu kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam desain jalan, ya. Dalam kuliah keselamatan kuliah tamu kemarin itu ada namanya istilahnya forgiving road. Ya, ingat kan? Ada yang namanya tadi apa? Regulated road, ada yang apa? Yang terakhir ada forgiving road. Forgiving road itu adalah suatu jalan di mana untuk meminimalkan dampak. Ya, jadi kalau terjadi kecelakaan, dampaknya itu kalau bisa minimal. Nah ini nanti ada buka lagi catatan ininya, kuliah tamu tersebut ya, itu minimalkan dampak. Ya. Nah itu yang bisa kita lakukan dalam desain. Misalnya kita buat pagar, ya pagarnya kasih roller, ya, biar bisa impactnya bisa bisa meredam impact dan sebagainya. Ya. Oke, ya itu terkait dengan masalah dampak. Kemudian lalu lintas, ya. Nah, klasifikasi medan sudah kita bahas, kecepatan bencana, aspek ekonomi dan sebagainya. Ya, nah ini hal-hal yang kita perhatikan dalam merencanakan jalan. Ya. Nah ini elemen perencanaan kita sudah tahu ya, ada jarak pandangan tim, ada jarak pandang, ada manajemen, ada potongan bintang dan elemen pendukung. Ini saya tidak akan jelasin ini. Nah dalam desain jalan kita punya data, ya. Anda sudah mencoba di tugas besar, ada data yang namanya peta kontur, ya, ada gridnya, ada skalanya, ada arah utara, oke, ya sebenarnya bisa dilengkapi lagi dengan peta rawan bencana, peta geologi, ya, peta sumber material, ya, kemudian peta tata guna lahan dan lain sebagainya itu bisa dilengkapi, ya, sehingga rute kita benar-benar mengakomodasi itu. Kenapa rawan bencana penting? Ya, karena jangan sampai kita buat jalan ya yang sering putus. Ya, ingat tidak ada jalan tahan gempa. Ya, kalau bangunan gedung ada yang tahan gempa, tapi tidak ada yang namanya jalan tahan gempa. Karena apa? Percuma. Ya, karena jalan bukan tempat dihuni orang. Kalau gedung tempat dihuni orang. Artinya apa? Kalau ada kejadian gempa, ya, kalau di gedung, ya, gedungnya kolaps, orangnya bisa meninggal. Ya, tapi di jalan probabilitas terjadi gempa pada saat ada mobil itu ada probabilitas, ya, dan kecil, ya. Jadi kalau misalnya ada mobil lewat terjadi bencana kemudian longsor, ya mungkin orang tersebut adalah mungkin sial atau apalah, ya, tapi katakan seperti itu. Tapi kan tidak mungkin kita mendesain sampai seperti itu, ya. Karena apa? Ya, gedung yang tahan gempa itu pada dasarnya dia bukan gedung yang kokoh. Ya, nanti Anda kan ada belajar kan dynamic structure. Anda kan belajar dynamic structure. Itu adalah bukan masalah gedung itu kokoh dan sangat besar, sangat keras, enggak. Ya, tapi gedung tersebut bisa menyesuaikan dengan gelombang gempa. Jadi prinsipnya kalau di Jepang, silakan ada gempa. Gedungnya ikut bergoyang seperti halnya frekuensinya gempa. Ya, tapi ya goyangannya sama-sama. Ya, kalau 10 lantai ya 10-10-nya kalau goyang ke kiri semua, ya ke kanan semua gitu. Jangan sampai lantai 1 sampai 5 ke kanan, 6 sampai 10 ke kiri, itu ambruk gedungnya. Ya, prinsipnya itu sebenarnya berencana. Jalan juga sama. Ya, kalau jalan dibuat tahan gempa, bagaimana caranya? Agak sulit. Ya, sehingga akhirnya kalau jalan terkena gempa nggak apa-apa. Dia jadi ambles nggak apa-apa, dia jadi patah nggak apa-apa. Kita bisa bangun lagi. Ya, dan relatif lebih murah bangun jalan. Ya, tapi tetap kita harus menghindari. Ya, jadi kalau kita buat jalan ada patahan, ya jangan motong patahan. Ya, ya. Jadi kalau patahan itu apa sih patahan? Patahan lembang.
Ada kuliah biologi nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau patahan itu ada titik lemah, ya. Jadi kalau ada daerah patahan, kemudian terjadi gempa, maka daerah yang paling besar goyangannya itu daerah patahan. Ya, ibaratnya kalau Anda punya luka di tangan, ya, Anda punya luka di tangan, kalau memanjang itu, Anda gerak-gerakin, itu lukanya kan terbuka tertutup, yang itu bikin sakit, ya, sama, ya. Kalau ada patahan, ya, kita jangan bangun di atas patahan itu, ya. Karena menjadi gempa itulah titik lemah. Ya. Nah kalau buat jalan gimana? Ya, kalau buat jalan, kalau kita tahu ada patahan, usahakan hindari. Ya, kalau nggak bisa menghindari, usahakan sejajar dengan patahan. Ya. Nah itu dari mana kita tahu? Itu ada dari peta rawan bencana, dari peta geologi juga. Ya. Nah peta sumber material itu penting. Ya, jangan sampai kita bangun jalan tapi materialnya nggak ada. Ya, contoh di Kalimantan. Kalimantan kita bangun jalan, ya, pingin jalannya tol, ya, itu setengah mati bangun jalan tol di Kalimantan. Ya, materialnya nggak ada. Ya, material di Kalimantan itu dominasinya tanah, nggak ada batuan yang bagus. Material yang paling bagus itu adanya di Jawa. Ya. Jadi untuk membangun jalan tol, kekerasannya pakai beton, harus mikir 2 kali. Ya. Mobilisasi materialnya kan jadi luar biasa. Ya. Nah, kita pikirkan juga. Ya. Oke, tata guna lahan dan sebagainya. Oke. Ini terkait dengan masalah perencanaan. Nah, saya nge-review sedikit jarak pandang. Ya. Itu penting, ya, ada jarak pandang, ada garis pandang. Ya. Ada yang bisa membedakan enggak? Saya pengen tanya yang online. Yang online. Gimana cara melihatnya? Tarik ininya. Oke, saya pengen tahu mengikuti enggak Bahadana Ilman. Apa bedanya jarak pandang dengan garis pandang? Kalau jarak pandang kan jarak terjauh satu titik yang bisa dilihat oleh pengemudi. Kalau garis kurang tahu sih Pak, mungkin garis lurus terpanjang yang masih terlihat oleh pengemudi. Oke, ya. Jarak pandang itu adalah jarak yang dibutuhkan oleh pengemudi untuk melihat sejauh dari yang bisa dilihat oleh pengemudi, ya, jarak pandang. Ya, nah jarak pandang, garis pandang itu lebih didefinisikan adalah kebebasan pandangan. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Ya. Tentu maksudnya kita sudah pernah membahas itu, ya. Jadi penentuan, ya. Ini kendaraan. Ya, ingat, jarak pandang mengikuti jalan. Ya. Jadi yang namanya jarak pandang, ya, katakanlah jarak pandangnya 300. Ya. 300. Ya. Jadi jarak pandang mengikuti jalur jalan. Garis pandang tidak, ya. Garis pandang bisa didefinisikan tadi adalah kebebasan pandangan. Maka ya garis pandang ini. Secara teori orang ini kan melihat ini itu kan tidak kesini kan, ya. Dia itu mengikutinya adalah ini garis pandang kan begitu. Tapi garis pandang ini harus jatuh di jarak pandang. Ya. Jadi kalau kita hitung dalam desain, oke, jarak pandangnya 300, berarti titik ini. Berarti titik ini harus terlihat dari sini. Ya. Akibatnya apa? Ini harus bebas. Ya. Benar. Jadi bedakan antara jarak pandang dengan garis pandang. Jadi garis pandang biasanya lebih pendek dari jarak pandang. Ya. Jalannya lurus, ya,
maka garis pandang dengan jarak pandang sama. Ya. Nah ini penting, ya. Entah itu mau jarak pandang menyiap, jarak pandang henti, ya, jarak pandang di malam hari dan sebagainya, itu sama prinsip. Nah, yang penting dalam desain itu adalah jarak pandang henti. Ya. Jadi semua bagian jalan itu harus pengemudi bisa melihat sejauh jarak pandang, termasuk di bagian lengkung vertikal. Ya. Nah, kalau untuk jarak pandang menyiap itu silakan, itu opsional. Kalau bisa itu lebih baik, kalau baik nggak apa-apa. Ya, jangan maksain. Ya, berarti kalau nggak bisa berarti kita harus kasih marka garis penuh, ya, agar tidak boleh menyiap. Ya. Jadi jarak pandang itu prinsipnya adalah bagaimana agar pengemudi bisa melihat sejauh-jauh. Nah, kenapa saya tulisnya garis pandang bukan kebebasan pandangan, agar kita tidak tertukar dengan konsep kebebasan pandangan kalau kita buat terowongan. Ya, kalau kita buat terowongan itu kan biasanya kita harus yakinkan bahwa pengemudi itu bisa memiliki kebebasan pandangan yang cukup dalam terowongan. Jadi terowongan itu kasarnya tidak dibuat selebar lajur. Misalnya lajurnya adalah 2 kali 3,5, maka kita buatnya hanya 7 meter terowongan tersebut. Tidak. Ya, kalau bisa ada agak lebar sedikit sehingga pandangan pengemudi jadi lebih baik. Itu namanya kebebasan pandangan. Ya. Terowongan yang ekstrim. Tapi contoh yang sederhana tentang kebebasan pandangan itu adalah masalah penempatan pohon-pohon di pinggir jalan. Ini jangan boleh sembarangan. Pohon-pohon besar di pinggir jalan seperti jalan Ganesha itu benar atau salah? Ya, kalau jalannya ke jalan lokal, jalan Ganesha tidak masalah. Tapi Anda bayangkan pohon-pohon yang besar di jalan Ganesha itu ditempatkan di jalan tol kanan kiri. Ya, itu nggak bisa. Ya, nggak boleh. Ya, karena mengurangi kebebasan pandangan. Ya. Semakin cepat orang mengemudikan kendaraan, maka ya semakin sedikit, semakin singkat waktu yang dia perlukan buat bereaksi. Kalau jarak pandangannya atau garis pandangnya atau kebebasan pandangan itu terganggu, ya maka reaksi dia akan lebih lambat. Ya nggak boleh. Oke, ini masih jarak pandang. Nah kemudian ini yang berikutnya, isu yang berikutnya adalah masalah alignment horizontal. Ya, nah kalau alignment horizontal, ya isinya hanya 2, ya, ada bagian yang lurus, ada bagian yang lengkung. Ya, bagian yang datar dalam horizontal, yang lurus itu menyebabkan pengemudi untuk speeding. Ya, kalau jalan lurus, datar, orang masih cenderungnya ngebut. 1. Yang kedua, kalau dia lurus dan datar, kalau dia capek, ya bisa ngantuk, ya Anda bisa merasakan sendiri, ya Anda bawa kendaraan di jalan tol, ya dan jalan tolnya relatif sepi, ya kadang-kadang kita jenuh, bosen, ya nah biasanya kalau udah bosen gitu kita cari ini cari biar nggak bosen, ya nyetel musik sambil makan cemilan, ya seperti itu. Ya saya belajar dari supir travel, ya. Supir travel jelas nggak boleh merokok, ya. Kalau supir truk, kalau jenuh dia pasti merokok, ya. Tapi kalau supir travel nggak boleh merokok, ya. Jadi apa yang dia lakukan untuk menghindari kejenuhan? Karena udah kejenuhan, dia pasti ngantuk bawaannya, ya. Yang dia lakukan itu adalah bagaimana agar mulutnya selalu gerak, ya. Jadi ada makan permen karet, ya. Kalau di luar negeri makan permen karet itu biasa, ya. Di kita nggak biasa, orang kita nggak biasa makan permen karet. Ya kalau Anda lihat di film-film gitu kan, kalau pemain bola atau apa selalu makan permen karet, ya seperti itu. Itu kan bisa pertama bisa menghilangkan kejenuhan, yang kedua juga bisa merangsang otak karena mulutnya gerak-gerak terus. Ya. Nah kalau di kita pengemudi truk atau bis itu nggak biasa makan permen karet, ya dia biasanya makan cemilan, ya. Jadi kalau Anda perhatikan di mobil-mobil travel itu suka ada keripik, sederhana, ya keripik dia makan, ya. Tapi usahakan itu bener keripik, ya. Ada saya pernah negur supir travel, ya, bener dia biasa, tapi makannya kacang rebus. Nggak boleh kalau kacang rebus, karena ada aktivitas membuka
kacangnya, kecuali kalau dia bisa membuka kacang dengan satu tangan gitu ya, kayak orang memakan kuaci kan, kalau orang makan dengan kuaci dengan apinya gitu kan, yang mudah kan, sekali gigit dapat. Oke lah seperti itu ya, tapi tetap aja makan kuaci, makan kacang rebus ya, itu aktivitasnya banyak menyita ya, dia makan cemilan ya. Nah biasanya kalau orang kita ya, kalau nggak makan cemilan ya, itu makan minum. Jadi kalau minum nggak gitu efektif. Tapi yang penting adalah gerak. Itu salah satu cara untuk mengurangi kejenuhan. Ya, seperti itu. Dan jangan main HP. Nah, banyak orang malah mengurangi kejenuhan dengan main HP. Itu salah. Ya, seperti itu. Nah, di bagian lurus pasti akan orang mengalami kejenuhan. Makanya disarankan setiap 2 jam mengemudi orang harus beristirahat. Ya kan? Jadi idealnya ya, rest area itu harus ada di setiap 2 jam mengemudi. Kalau kecepatan caranya 100 km per jam, setiap 2 jam dari 100 km per jam itu, ya, itu harus ada. Ya. Tapi kalau 100 km per jam, berarti setiap 200 meter ada rest area, kejauhan. Ya, jadi harus ada usahakan minimal bukan rest area yang kita kenal. Ini ada kesalahan. Ya, rest area yang kita kenal itu jadi pusat kuliner. Itu salah. Ya, kita lihat ya, kilometer 19, kilometer 319, sektor 19, 57, ya, kemudian 77, 72, itu semuanya pusat kuliner, bukan yang namanya rest area. Makanya jangan disalahkan kalau pada saat Lebaran atau long weekend rest area penuh, ya, karena semua pengen makan, ya. Yang namanya rest area itu adalah satu tempat orang benar-benar beristirahat, di mana kapasitas parkir. Nah, kapasitas parkir rest area itu kira-kira mencapai setengah dari kapasitas jalan. Ya, jadi kalau jalan tol itu kapasitasnya sekitar 2.200 per jam, ya ingat kapasitas selalu satu dengan jam. Maka rest area itu harus sekitar 1.100 kapasitas. Dan orang beristirahat tidak perlu terlalu lama. Ya, cukup hanya 15 menit atau 20 menit. Itu rest area yang benar. Ya. Kalau Anda ada kesempatan ke Amerika atau ke Eropa, ya ke Jepang gitu ya, ke luar negeri ya. Itu kalau namanya lihat rest area itu benar-benar seperti itu. Ya. Saya waktu pernah lihat di Eropa itu kan batas negara itu udah nggak tegas seperti kita. Ya, di kita justru batas provinsi itu ada tugu, ada apa? Begitu mewah ya. Jangan batas provinsi lah, batas kota dan kabupaten juga begitu mewah. Ya kalau ada ke Lembang itu kan lihat batas kabupaten Bandung Barat, dari kota Bandung ada tugu segala macam. Ya, itu cukup mewah. Tapi kalau di Eropa itu lewat batas negara itu hanya panah. Ya, Belgia, Belanda. Nah, ada satu panah tonggak itu ada panahnya. Ya, Anda masuk ke kawasan Prancis, Belgia, Prancis. Ya, kalau Anda coba naik bis, ya, kalau Anda kesempatan ke Eropa, jalan-jalannya kalau Anda naik kereta, naik bis. Itu enak, lihat batas-batas negara. Ya, batas negara itu hanya sebuah garis aja seperti itu. Nah, itu yang namanya rest area di interstate seperti itu. Itu hanya suatu lahan besar, ada toko satu, kalau kita Indomaret, udah aja. Ya, parkirnya sangat luas. Ya. Jadi kalau orang pengen ngopi ya ngopi, kalau nggak jalan-jalan ini, jalan-jalan untuk melemaskan ini, ya nggak apa-apa. Ya, kalau kita mungkin perlu tambah lah satu lah antara kita mungkin tambah musola. Ya, nah, kalau di sana cukup toko kecil, toilet, kan? Selesai. Itu namanya rest area. Ya, nggak ada ceritanya gitu. Ya, ada bakso Malang, ada bakso ini, ada segala macam ada di situ. Enggak. Ya, jadi itu salah ya, rest area yang seperti itu salah. Nah itu pentingnya rest area itu seperti itu. Karena apa? Ya, karena orang setiap 2 jam harus istirahat. Nah, jalan yang lurus itu bermasalah. Ya, itu kalau dalam argumen horizontal. Dalam argumen vertikal, isu utamanya adalah mengimbangi gaya sentrifugal. Sederhana. Ya, ada 3 cara mengimbangi gaya sentrifugal. Ya, dengan cara dengan memberikan gesekan, dimiringkan jalannya atau keduanya. Ya, mengandalkan gesekan. Nah, saya tanya lagi sekarang. Ya,
Kalau kita mengandalkan pengimbangan gaya sentrifugal dengan gesekan, apa yang harus kita perhatikan? Ciri-cirinya apa? Kalian bisa jawab yang di sini? Friction. Berkaitan nanti kalau Anda ingin menyinggung masalah yang kecelakaan artis, bisa dikatakan bahwa jalan friksinya jelek. Ingat, friksi itu sangat tergantung pada karakteristik kendaraan. Ya. Paling mudah, friksi antara jalan dengan roda itu sangat tergantung pada karakteristik rodanya dan karakteristik jalan. Ya, jadi jalannya apa? Rodanya gundul, rodanya tekanannya kurang, atau tekanannya terlalu keras, itu bisa mengakibatkan friksinya sedikit kecil. Ya makanya kalau Anda lihat di mobil itu selalu ada ya, batasan maksimum tekanan ban. Nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Ya seperti itu. Ya. Nah kalau ada orang kalau Anda suka naik sepeda, ya Anda akan lihat gitu. Kalau udah nanjak, ya, begitu mau balik turun, misalnya dari Lembang, itu masih dikempesin sedikit ban. Tujuannya apa? Akan mendapatkan friksi yang lebih besar. Ya, lebih stabil ya kendalikan. Ya. Jadi friksi sangat tergantung pada bannya, ya, kondisi ban, tekanan ban dan sebagainya. Ya. Dan permukaan jalan. Ya, jalannya licin atau jalannya skidnya ada atau tidak sangat seperti itu. Jadi sangat-sangat saya mengatakan sangat tidak bisa kita tetapkan. Ya. Nah, kalau nggak bisa kita tetapkan, berarti ya kita jangan berharap banyak dong friksi. Jadi kalau untuk mengimbangi gaya sentrifugal, jangan terlalu banyak berharap pada friksi. Nah, kalau kita mendesain jalan dengan jangan banyak berharap pada friksi, apa yang harus kita lakukan? Enggak bisa. Enggak, kita nggak bisa kebalikan, kita harus friksi dulu. Kalau kita ingin mengandalkan bahwa gaya sentrifugal diimbangi oleh friksi, tapi kita tahu bahwa friksi itu karakteristik seperti itu, nggak bisa kita harapkan banyak. Jadi apa kita lakukan dalam desain kita? Kita tahu. Hah? Kecepatannya diturunkan atau kenapa kecepatannya diturunkan? Kenapa kecepatan? Kenapa harus menurunkan kecepatan? Silakan Bunga, jawab. Supaya gaya sentrifugalnya tidak terlalu besar, bukan Pak? Oke, jadi pengimbangannya adalah kita mengurangi gaya sentrifugal. Ya. Jadi untuk mengimbangi gaya sentrifugal, ya udah kita coba perkecil gaya sentrifugal, ya kan? Nah, cara memperkecil gaya sentrifugal tadi adalah kecepatan dan jari-jari yang besar. Permasalahannya, kita bisa mengontrol kecepatan enggak? Nggak bisa, ya. Kalau ada batas kecepatan maksimum kecepatan 60 km/jam, ya dilabas juga, ya kan? Seperti itu, ya. Selama jalan itu enak dan atau gimana. Jadi yang paling mudah adalah kita perbesar jari-jari. Jadi kalau kita ingin mengimbangi gaya sentrifugal dengan hanya mengharapkan dari friksi, maka cara yang paling mudah adalah kita usahakan gaya sentrifugalnya adalah kecil. Ya, dengan apa? Dengan memperbesar jari-jari, bukan mengurangi kecepatan. Karena pada prakteknya mengurangi kecepatan itu sulit, kecuali pada polisi di situ jaga. Ya, jadi paling mudah adalah kita memperbesar jari-jari. Oke, ya. Hal yang kedua adalah dengan menggunakan kemiringan. Ya, nah, kemiringan ada masalah di sini. Ya,
Dimiringkan jalannya untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Betul. Sekarang masalah dalam dimiringkan itu adalah kita tidak pernah tahu kendaraan yang lewat di jalan yang kita rencanakan itu, ya, itu kendaraan jenis apa, kecepatannya berapa. Dikasih kemiringan besar, takutnya lewat lambat. Dikasih kemiringan yang kecil, takutnya lewat kendaraan ngebut. Ya, gimana kita bisa mengimbanginya gitu. Kecuali kalau jalan kita ada Excel-nya, ya, begitu kita mendeteksi ada kendaraan ngebut, kemiringannya dinaikin. Ya, begitu kendaraan yang lewat lambat, kemiringannya kita turunkan. Ya, jelas nggak mungkin kita berjalan seperti itu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk mengimbangi kemiringan tersebut? Ada yang tahu? Kalau Anda bisa jawab ini, Anda sudah bisa masuk S2 dan saya. Karena saya nanya ini nggak bisa jawab kira-kira. Kira-kira apa? Tadi betul, yang digesekkan kita usahakan buat gaya sentrifugalnya kecil, ya. Dengan cara apa? Jari-jarinya kita perbesar, ya. Terkait dengan kemiringan, ya. Kemiringan, ya kita mendesain kemiringannya. Tapi bagaimana, ya, untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan tadi? Ada yang lambat, ada yang cepat, ya. Apa yang kita lakukan dalam desain? Ada yang tahu nggak? Yang online tahu nggak? Yang di sini tahu nggak? Oke, pembatasan kendaraan bisa, tapi itu relatif sulit, ya, karena apalagi kalau jalan kita bukan jalan tol. Ya, kalau jalan tol mudah, ya, kita mengontrolnya. Ya, kalau ini ada lagi, apa kira-kira? Bagaimana caranya, ya, terkait dengan masalah mengimbangi gaya sentrifugal dengan kemiringan? Kita nggak tahu kecepatan yang masuk itu, yang lewat di situ, kita nggak tahu apakah lambat, apakah cepat, takutnya salah gitu, ya. Kita desain yang kemiringannya tinggi, yang lewat lambat-lambat, jadi turun kan, kita tahu kan ceritanya dia turun, ya. Kita desainnya agak rendah, yang lewat di situ cepat-cepat, ya. Jadi gaya sentrifugalnya seolah-olah kurang. Ya, kita pernah mensimulasikan bagaimana kalau ada kendaraan lewat di tikungan yang kecepatan 40, 80 sesuai dengan kecepatan rencana atau 140, ya, bukan 190 kayak yang kemarin. Hah? Jadi yang jalan itu salah satu ininya, ya, bisa. Tapi yang utama adalah kita mengkelompokkan kemiringan. Ya, jadi untuk mengantisipasi kemiringan kita terlalu miring atau kurang miring, ya, kita batasi, kita kelompokkan. Ya, jadi kita harus tahu fungsi jalannya. Kalau jalan itu kira-kira banyak kendaraan yang lambat, kita kasih super elevasi maksimum. Makanya ada definisi super elevasi maksimum. Ya, jadi kalau kita mendesain jalannya di daerah perkotaan atau dekat dengan kawasan perkotaan, pakailah super elevasi maksimumnya rendah. Rendah itu berapa? 4, 6. Ya. Tapi kalau jalan kita melewati hutan, jalan tol, atau jalan kita melewati kawasan yang memang tidak banyak penghuninya, di mana kendaraan bisa dipacu dengan tinggi segala macam, maka kita buat desain jalan kita dengan super elevasi maksimum yang besar. Ya, besar itu secara teori 10 dan 12. Ya. Tapi di Indonesia dibatasi, ya, untuk yang disebut rendah bisa 6, untuk yang tinggi 10, untuk jalan tol 8. Ya. Dasarnya apa? Itu dasarnya hanya pertimbangan praktis saja. Ya, agar desain kita menjadi seragam. Ya, jangan sampai kita buat jalan tol di Sumatera, ya, sudah maksimumnya 12, di Jawa Sumatera bagian atas 12%, bagian bawah 10%, bervariasi enggak? Jadi secara kontrol lebih mudah, ya. Secara kontrol tentang kualitas jalan, secara kontrol tentang spesifikasi jalan itu lebih mudah. Ya, kita dibuat saja variasinya enggak banyak. Perkotaan, menjelang perkotaan pakai 6. Ya, antar kota 10, jalan tol 8. Ya, tapi yang perlu kita pahami adalah mengimbangi gaya sentrifugal dengan kemiringan itu disesuaikan dengan karakteristik lalu lintas.
Pak, saya bangun jalan antar kota, ya kemiringannya 10%, sudah benar. Tapi 20 tahun kemudian kotanya tumbuh, ya kotanya tumbuh sehingga kanan kirinya menjadi banyak rumah, kendaraan yang lewat jadi pelan-pelan semua. Apakah desain saya salah? Ya, itu yang terjadi contohnya di Arca Manik. Contoh Arca Manik kan, ya itu kalau Anda lewat ke arah ujung Berung, Anda pasti lewat Arca Manik, itu tikungan yang tajam. Kemiringannya luar biasa, itu sekitar hampir 3%. Lebih 3%. Ya. Begitu kemiringan langsung jalan masuk ke Arca Manik. Ya. Luar biasa ya. Ya. Salah nggak desainnya waktu itu? Enggak. Dulu Arca Manik itu orang dibujuk tempat izin buang anak. Ya, pada nggak mau orang tinggal di situ. Ya, pada nggak mau. Ya, sekarang di tanah yang mahal. Dulu itu sangat murah tanah di sana. Ya, ukurannya itu mau per meter persegi itu mungkin hanya 2.000-3.000. Jualnya waktu itu bukan per meter persegi, per tumbang per 14 meter persegi. Sangat murah. Ya, Arca Manik sana. Tapi ya itu, tumbuh berkembang. Nah, udah terjadi kayak gitu gimana? Bongkar jalannya? Ya, idealnya iya, ya bongkar jalan. Ya, kalau nggak bisa dibongkar ya perlu ada manajemen lalu lintas. Ya, di beberapa daerah saya pernah melihat, ya mereka melakukan betonisasi. Jadi jalannya mereka karena mereka jalan sering banjir atau apa dibeton. Nah pada saat dibeton oleh mereka diperbaiki kemiringan. Ya, memang ini lebih jadi apa tebalnya nggak rata, ya nggak apa-apa. Itu bisa salah satu masalah. Ya, seperti. Oke, ya itu aliran horizontal. Ya, aliran vertikal sama isunya, ya ada bagian yang lurus, ada bagian yang lengkung. Ya, bagian yang lurus apa? Kita bicara tentang tanjakan ya turunan. Ya, tanjakan, ya itu kemampuan truk untuk naik, ya turunan kemampuan pengereman dari kendaraan atas. Ya, ini yang kemarin banyak dibahas di kuliah kamu, ya tentang masalah truk yang turun. Ya, kalian banyak isu, ya berapa kali juga kejadian. Ya, sekarang pun masih ada kejadian truk yang remnya blok. Ya, kejadian yang terakhir yang di Tanjung Sari. Ya, kalau Anda pernah naik ke sana, Anda akan tahu dari Jatinangor menuju ke Sumedang kita melewati namanya Tanjung Sari. Nah, dari Tanjung Sari itu naik jalannya. Ya, dari Jatinangor ke Tanjung Sari semua jalannya tajam. Ya, jadi truk-truk yang dari Tanjung Sari ke Bandung, ya itu mengalami jalan turun. Dan turunnya itu lumayan curam. Ya, tempat titik kejadian itu memang titik yang memang cukup rawan. Ya, mobil pun kalau Anda telah memindahkan gigi nggak akan naik. Apalagi ini truk, ya, tapi truk yang turun. Ya, nah truk yang nabrak itu sampai 2 orang tewas, nabrak mobil, nabrak motor, itu semata-mata karena remnya blok. Ya, karena remnya blok wajar, ya, karena dia turunnya sangat tajam. Kenapa kok ada truk batu bara lewat situ? Ya, Anda sepaham juga masalah. Ya, saya kemarin tanya wartawan, ya, dia nanya kenapa seperti ini. Masalahnya ada sederhana. Industri di Bandung Raya itu terkenal dengan salah satunya industri konveksi. Semua bahan di Bandung Raya itu sudah bahan bakar buat industri konveksi di Bandung Raya itu semuanya sudah dikonversikan menjadi batu bara, ya sejak tahun 90-an. Kenapa? Karena batu bara murah. Ya, batu bara kita itu sebenarnya bukan kualitas yang bagus. Ya, tidak terlalu layak ekspor, tetapi masih cukup layak dipakai. Ya, jadi daripada kita memakai BBM yang mahal, ya, maka kita dorong aja pakai batu bara yang jauh lebih murah. Makanya semua industri konveksi di Bandung Raya itu menggunakan batu bara. Batu baranya dari mana? Ya, kalau dari Sumatera, dari Kalimantan. Di bawahnya pakai apa? Pakai tongkang. Pelabuhan yang untuk membongkar batu bara di mana? Pelabuhan Cirebon. Ya,
asalnya pelabuhan Cilamaya, dan Cilamaya terlalu kecil, ya, kemudian di Cilamaya di Subang, ya. Dulunya dekat Tanjung Priok, repotin, geser ke Cilamaya. Akhirnya ditetapkan pelabuhan bongkar muatnya di Cirebon. Ya, jadi batu bara itu diangkut dari Cirebon ke Bandung. Lewat mana? Lewat Sumedang, ya, lewat Bandung, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Jatinangor, baru masuk ke tol, keluar di tol gate-nya Muhammad Toha, Banjaran, ya seperti itu. Ya, jadi itu batu bara semua, luar biasa. Ya. Nah, dengan adanya tol Cipali, itu truk batu bara diwajibkan masuk ke tol. Ya, jadi masuk dari Cipali langsung keluar di Muhammad Toha. Enggak lagi keluar enggak lagi lewat Sumedang dan Tanjung Sari. Nah, ini kesalahan. Ya, kalau saya katakan kesalahan dari kebijakan. Ya, tidak ada sinkronisasi antara kebijakan pembangunan di Bandung Raya, kebijakan jalan tol, dan kebijakan ekonomi secara khusus. Masing-masing berpikir sendiri-sendiri. Ya, ternyata jalan tol Cipali mahal. Ya. Jadi truk yang bawa batu bara itu hanya dikasih uang sekitar 1,5 juta. Nih uang 1,5 juta bawa ini ya ke Bandung. Ya. Itu 1,5 juta itu buat bahan bakar, buat makan, ya, dan buat tol. Enggak cukup. Ya, buat makan dan bahan makanan habis. Ya, jadi kalau traktor pengangkut batu bara itu dapat untungnya berapa sih dari 1,5 juta itu? Paling tinggi 100.000. Ya, untuk 1 hari kerja. Berbiasa. Akibatnya apa? Karena tolnya sangat mahal, mereka akan menghindari menggunakan. Jadinya sama. Ya. Harusnya kalau itu ada kebijakan, kalau memurahkan atau bagaimana harus ada ya kebijakan yang integrasi. Oke ya. Nah, kasus itu ya kalau kita kembali lagi ke masalah kita itu bukan karena rem, tapi karena tidak mampu pengereman. Ya, kita di kuliah umum kemarin sudah dibahas ya bahwa truk itu tidak boleh melakukan pengereman dengan menggunakan rem, harus menggunakan mesin dulu baru menggunakan pengereman. Sama ya, pesawat pun pada saat mendarat tidak pernah menggunakan rem ya, pesawat touchdown ya dia menggunakan pengereman dengan menahan udara ya. Jadi ada sayapnya di ujung, ada flip namanya, dibengkokkan, tahan ya, setelah kecepatannya sudah turun jauh baru di pengereman ya. Pesawat tempur ya, pesawat tempur kan menggunakan parasut di belakang. Ya. Pesawat yang mendarat di kapal induk itu ditangkap, ya. Yang bukan pengereman bukan dia, ya. Itu ada cantolan, itu sudah mendarat, cantol ditahan, kenaan cantolan itu. Ya kan? Sama pada saat pesawat tempur itu terbang di kapal induk, itu nggak mengandalkan kecepatan, jadi kayak diketepel, dilempar, didorong, mesti kapal didorong. Makanya kalau kita perhatikan pesawat keluar dari kapal itu tidak terbang tidak tinggi, truk agak jatuh dikit. Kenapa? Efek dari lemparan ya, baru agak jatuh ini baru dia menggunakan mesin jetnya ya. Dan juga seperti itu sama ya, pengeremannya dilakukan tidak bisa menggunakan pengereman yang mekanik langsung. Itu tuh masalah di turunan. Ya, nah jalan datang masalah drainase. Tadi Anda bahas tentang apa tadi? Kecepatan apa? Yang drainase. Drainase aja tadi apa? Tugas besar Anda? Apa? Tadi tugas drainase tadi apa? Tugas besar Anda kan tentang drainase sekarang? Tentang apa? Hah? Dimensinya. Tadi ada kecepatan kritis. Bilang begitu. Kecepatan aliran.
ya kan? Nah, saya tanya sekarang, ya, yang online juga dipraktikkan, ya. Pada saat kita mendesain drainase, entah itu drainase irigasi sama, ada namanya kecepatan kritis, ya kan? Kecepatan kritis itu kecepatan apa? Ya kalau seperti itu sama Ya, jadi ada satu kecepatan, ya, di mana dia kecepatan batas kecepatan, ya. Kecepatan kritis itu adalah kecepatan di mana dia tidak menembus permukaan, ya, karena kecepatan kritis sangat tergantung dari kemiringan dan tipe permukaan jalannya, permukaan salurannya kan, ya. Kalau dia menggunakan tanah, dia menggunakan beton, ya, itu berbeda kecepatan kritisnya. Jadi kecepatan itu terbatas, batas kecepatan tertinggi. Ya, ada juga yang subkritis, itu batas ya kecepatan itu tidak menyebabkan pengendapan, ya seperti itu. Nah kita kecepatan kecepatan kritis. Nah kecepatan kritis itu sangat tergantung oleh kemiringan salah satu. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kemiringan yang menyebabkan kecepatan kritis itu sama dengan kemiringan jalan? Berapa kemiringan maksimum untuk kecepatan kritis? Ini tahu. Untuk irigasi, ingat nggak? Ya, jadi ada, ya. Saya lupa juga angkanya. Tapi kecepatan kritis, kemiringan kecepatan kritis itu lebih besar dari kemiringan jalan. Kalau jalan kemiringan maksimumnya 8%, kecepatan kritisnya bisa lebih dari 4%. Ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, kalau kita mendesain drainase sama dengan kecepatan kritis, boleh nggak? Boleh nggak? Misalnya kecepatan kritisnya adalah sekitar 80 meter detik, gitu. Tapi kita sedikit di bawah kecepatan kritis, tapi mendekati kecepatan kritis. Boleh nggak? Tujuan drainase apa? Mengalirkan air ya, ya kalau dalam jalan, ya itu sebaiknya mendekati kecepatan kritis. Kenapa? Biar jalannya cepat kering. Apalagi kalau di daerah-daerah yang tingkat curah hujannya tinggi. Sah-sah boleh-boleh saja, ya. Tapi itu dihindari. Ya, secara teoritis boleh, tapi itu dihindari. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya kita mendesain kecepatan dengan kecepatan kritis, tapi yang bangunnya jelek, ya, material yang dipakainya jelek, cuma berbahaya. Ya, material terus, ya. Terus. Tapi itu jalan. Nah, keadaannya sekarang adalah jalannya miring, drainasenya miring. Boleh nggak beda kemiringan drainase dan kemiringan jalan? Boleh. Ya. Tapi tadi ya biasanya kontraktor itu males. Ya, saya katakan Mas Rita, ya. Kita pernah lihat saluran drainase kan berbentuk box-box itu kan, tinggal pasang, ya kan. Nah kalau kemiringannya berbeda, antara kemiringan jalan dan kemiringan drainase, maka box yang dibuat itu kan bervariasi. Kemiringan sekian boxnya, kemiringan sekian boxnya seperti itu. Galinya juga beda, ya. Nah kontraktor malah seperti itu. Patokannya adalah drainase itu dalamnya sekitar 1,5 meter dari muka jalan. Udah ya, muka jalan, lebar jalan dalamnya. Terus 1,5 meter ya, garuk itu semuanya pakai apa? Alatnya BTU. Ya, setelah itu baru dipasang. Nggak peduli dengan kemiringan. Nah ini masalah. Ya. Jadi kemiringan jalan dengan kemiringan saluran drainase itu boleh berbeda. Ya. Boleh berbeda, tapi pada prakteknya selalu dibuat sama. Karena apa? Masalah kemudahan pekerjaan. Ya, jadi nanti kalau Anda lulus, Anda jadi pengawas, karena kalau Anda kalau lulus pasti pengawas pekerjaan, terjun ke dunia sipil lagi, Anda masuk ke misalnya kontraktor atau Anda masuk ke perusahaan-perusahaan kontraktor besar, pasti tugas pertama Anda itu adalah pengawas. Nggak akan jadi desain,
ya desain mungkin lebih dibantu ya, tetapi apalagi di PU, kalau di PU ada masuk ke PU pasti ada ditugaskan sebagai pengawas pekerjaan. Anda tahu, ya. Anda pengawas pekerjaan apa gampang ya, Anda tinggal mencocokkan gambar dengan bangunannya, nggak sulit, ya. Tapi Anda harus siap ditanya gitu. Kalau sama mandornya ditanya gitu, kalau saya gambarnya, kalau saya bangunnya dimodifikasi seperti ini boleh nggak? Kadang-kadang banyak mandor yang suka iseng gitu. Pengawasnya itu masih muda, baru lulus, iseng tanya gitu. Ya, ngejajal lah istilahnya gitu. Anda harus bisa. Ya. Ya. Hah? Oh, silakan. Ya. Oke ya, jadi itu adalah terkait dengan masalah alignment vertikal. Ya, alignment vertikal itu untuk bagian lurus ada tanjakan, turunan, dan jalan ke atas. Nah, bagian lengkung itu adalah hanya untuk perubahan dari kemiringan. Oke ya, itu. Jadi ini sebenarnya mereview aja ya. Ada koordinasi dengan alignment. Ya. Nah, kalau di alignment kita kemarin udah bahas, ada videonya, itu cukup bagus ya. Tinggal Anda lihat ya. Dan yang terakhir adalah tentang potongan melintang. Ini terkait dengan kapasitas. Ya, kita buat jalan itu kalau bisa jangan bikin macet. Ya, antara lajur, ya jumlah lajur sesuai dengan apa? Jumlah lajur sesuai dengan kapasitas. Jangan jalan sudah dibuat langsung macet. Nah, ada satu hal yang perlu kita ingat. Ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa paham, kadang-kadang ya kita pada saat mendesain jalan malah menciptakan penyempitan. Ini sering terjadi. Ya. Pekerjaan jalan yang pekerjaan jembatan itu kadang-kadang dua hal yang berbeda. Karena ini kerjaan yang kontraktor yang berbeda. Ya, nah sering jembatan dengan jalan lebarnya itu berbeda dan jembatan selalu lebih sempit. Akibatnya apa? Itu justru menciptakan bottleneck seperti itu. Nah, Anda sebagai seorang desain, mungkin kalau mendesain nggak akan ketahuan seperti itu. Tapi pada saat pembangunan, ya Anda harus yakinkan ya bahwa lebar jalan Anda itu tidak menyebabkan bottleneck. Ya. Saran saya, ini praktikalnya saja ya. Kalau Anda melihat total jalan Anda 7 meter, setelah Anda cek jembatan itu lebarnya hanya 6,5 meter, ya, maka jalan menjelang jembatan Anda buat lebih sempit lagi sehingga sama lebar. Pak, itu menyalahi spek, iya. Tapi jatuh jauh lebih baik. Ya, jadi ini sebenarnya ini juga pernah apa debat ya ini jembatan ya ini jembatan jalan kita. Nah, kita lebih lebar kan ya, ini jalan, ini jembatan ya, ada sisa seperti ini ya. Nah, sebaiknya ya, kalau Anda mau pengawas di lapangan atau ada persempit. Ya. Jadi berapa meter? Saya kira sekitar 20 sampai 30 meter. Persempit. Kenapa? Ya, karena kalau ada bentuk seperti ini ya, itu membuat orang akan maksa jalan. Motor, ya motor akan maksa masuk. Ya, malah jadi masuk. Ya, lebih baik kita bentuknya smooth. Ya, jembatannya 6,5, jalannya 7 meter totalnya. Jadi kita buat sama aja. Jadi dari 7,5 aja 7, ya orang mungkin jadi 6,5. Ya, nggak apa-apa. Ini satu cara agar orang tidak. Anda lihat ya sekarang, kalau misalnya ada pembangunan jalan, ya, ada trafikon, ya, trafikon itu ada pasang lebar, kemudian jalannya menyempit, itu pas orang berebut, itu ada motor, ya, atau misalnya jalan tol, ya, hati-hati, ya, kemacetan di jalan tol itu bukan karena pintu tolnya kurang, ya, ada beberapa buku yang mengatakan seperti itu.
Salah. Ya, Anda bayangkan, tol itu jumlah lajurnya ada katakanlah 4, ya, masuk jangan untuk apa 8, ya. Jadi yang keluar 4, yang masuk 4, ya. Kayak kita bercerita keluar aja dulu, ya, keluar juga. Yang keluar itu 4 lajur. Berarti gate-nya berapa? Yang ideal 4, ya kan? Biar nggak macet, ya, kita kasih 10. Betul, ya. Dari 4 menjadi 10, semuanya dapat gate. Ya. Tapi begitu keluar dari gate, kan kembali ke 2 malah, bukan 4 lagi. Ya, jadi 4, 10, 2. Nah, Anda bisa bayangkan, 10 lajur, ya, berebut ke 2 lajur. Itu kayak apa? Macet. Ya. Jadi salah, ya, bahwa kemacetan itu disebabkan karena tol gate-nya kurang. Tapi kenapa Jasa Marga melakukan itu? Ya, karena nggak mau pusing. Kalau macet jangan macet di tol, macetnya di luar tol. Ya sudah, gate-nya dibanyakin. Mobil keluar dari gate, setelah dari keluar gate itu urusan tol. Silakan macet di luar. Yang penting jangan bikin macet ke dalam tol. Ya, jadi kalau kita nanti menurut saya ada belajar di S2 ada pelajaran itu, ya, tentang masalah antrian, ya, sistem antrian dan kalau antrian sampai salah satunya keluar berapa jumlah toll gate yang optimum, ya, seperti itu. Nanti banyak kesalahan perhitungan asumsi seperti itu. Semakin banyak tol, semakin cepat orang keluar dari tol. Ya. Nah, jadi ini juga penting, ya, masalah kapasitas jalan. Dan yang terakhir masalah ya, ini yang sekarang menjadi isu dalam 10 tahun terakhir. Ya, banyak desain jalan kita setelah jadi baru sadar ternyata ini menyebabkan kecelakaan. Forgiving road-nya nggak jalan. Ya, jadi pada saat kita mulai mengembangkan tentang keselamatan jalan atau kita baru sadar ternyata banyak kecelakaan-kecelakaan yang parah, ya. Forgiving road-nya, forgiving road itu adalah bagaimana jalan itu didesain kalau belum terjadi kecelakaan korbannya tidak parah, ya. Regulating road itu jalan dibangun sesuai dengan standar, ya. Jadi ada regulating, ya. Nah, ada yang forgiving itu adalah kalau dia tidak sesuai dengan standar. Oke lah, nggak apa-apa tidak sesuai standar. Tetapi kalaupun terjadi kecelakaan itu tidak parah. Makanya di forgiving road itu biasanya disediakan pagar, ya, disediakan rambu peringatan itu bukan masalah, ya. Rambu itu yang separate explaining, ya. Jadi jalan yang memberikan petunjuk pada penggunanya. Ya, ada rambu, ada marka segala macam. Tapi kalau yang forgiving road itu adalah bagaimana mereduksi impact, bagaimana mereduksi agar yang kecelakaan tidak menjadi parah. Ya, tadi pakai jembatan, pakai pagar, ya. Kemudian ada peredam, ya. Sekarang dipikirkan peredam dan sebagainya. Ya, biasanya contoh-contoh dari forgiving road adalah pagar. Nah, permasalahannya adalah ternyata pagar, drainase itu ternyata menjadi hazard. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, saya barusan dapat kiriman foto, ya, isinya tusuk sate. Ya, tusuk sate itu ada mobil, ya, nembus pagar. Ya, pagar itu. Ya, jadi dia nabrak pagar pengaman, ya, tapi akhirnya nembus. Jadi ini mobilnya, ya, pagarnya masuk sini. Ya, nah lihat kan foto-foto, ya, kalau Anda sering di media sosial sering banyak foto-foto seperti itu, ya, tembus itu, ya, saya tahu gimana orang di dalamnya, ya, tapi itu kejadian. Saya barusan dapat WA, ya, foto di Sumatera, ya, tembus. Kok bisa? Ya, artinya ini kan pagar itu kan sebagai forgiving road,
ya untuk mereduksi orang yang kalau misalnya dia itu biar gak kelempar keluar ditahan oleh pagar. Tetapi ternyata justru dia bisa memperparah seperti itu. Berarti ada yang salah dengan desain pagar. Nah itu diidentifikasi di sini. Jadi masang pagar aja sekarang nggak boleh sembarangan. Ya, jadi kalau pagar itu kalau dipasang itu ujungnya nggak boleh tegak, harus dimasukin. Ya, atau ujungnya dikeluarin. Besok lah saya kasih contoh-contoh gambar-gambar terkait dengan itu. Sekalian kita bicara tentang masalah rambut dan lain-lain. Ya. Buat pagar itu nggak boleh sembarangan. Ya, jadi kejadian ini, ya, ini nggak bisa nggak terjadi. Ya, seperti contohnya beton pembatas yang paling ramai itu, ya kan? Kalau Anda perhatikan beton pembatas tol itu sekarang sudah lebih tegak. Ini beton pembatas ini. Ya, sekarang ya dibuat lebih tegak. Lebih ternyata pemilik ini bisa mobil naik. Ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia ya kejadian itu beberapa kecelakaan di Indonesia ya ada mobil terbang yang lama sekarang dibuat lebih tegak. Ya, kalau di saya pernah beberapa fotonya di Australia ada kejadian nabrak ini ya lempar. Jadi ini nggak bisa nahan berarti karena ada sendirian ini. Karena itu pagar yang tujuannya adalah untuk pergi fitur, tapi justru akan nah ini ya perlu kita evaluasi lagi ya seperti itu. Nah ini jadi terkait dengan elemen pendukung ya masalah perambuan. Jadi masalah rambu, masalah maka, kemudian juga segala ya juga penting kita perhatikan ya. Ya, ini adalah aspek keselamatan, masalah jarak pandang, masalah ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini sebenarnya akhirnya kita ya bisa kita kan seperti ini ya, itu tugas kita seperti ini ya. Sehingga kita identifikasi mana aliran donasinya, mana. Jadi setelah Anda selesai dengan gambar ini, ya Anda harus buat gambar ini lagi. Ya, ada dua lagi gambar yang harus Anda buat. Ya, saya nggak tahu ada asisten apakah sampai itu tidak. Tapi kalau Anda desain gambar ini adalah gambar bentuk geometrik jalan. Ya, setelah selesai ini Anda harus buat gambar yang satu lagi, tapi ditambahin dengan rambu. Ya, ada desain rambu. Jadi rambu rambu informasi, rambu apa dipasang terus itu rambu-rambu. Ya, ada chevron, ada apa tuh? Ya, yang pertama. Jadi gambar pertama adalah gambar ini, ya. Gambar yang kedua adalah gambar titik-titik rambu. Gambar yang ketiga adalah gambarnya ini plus drainase. Jadi drainase dibuat gambar itu sendiri. Dan yang penting dari gambar drainase adalah gambar aliran air. Kemana alat air itu akan dibuat? Ya, banyak kejadian ya setelah jalannya jadi itu airnya malah nggak kemana-mana. Ya, karena kemiringan jalan itu murni mengikuti kemiringan drainase mengikuti kemiringan jalan. Kalau jalan tersebut cekung, ya maka drainase dibuat ikut cekung. Akibatnya apa? Menggenang. Ya. Baru ketahuan setelah jalannya jadi. Hujan besar, ya tergenang. Ya, yang disalahkan apa? Wah drainasenya jelek, tersumbat atau apa? Padahal bukan itu. Ya, yang buat drainasenya yang salah. Atau yang desain drainase yang salah. Itu banyak kejadian di jalan-jalan di kota. Ya, seperti itu.
Kita cek, kita periksa drainasenya, nggak ada kotoran, nggak ada, ya kan? Materialnya juga masih bagus, nggak ada kebocoran. Ya, ternyata desainnya yang sama. Ya, ketemu turun sini cukup, ya sudah. Tapi nggak ada buangan kemana-mana. Ya, nah penting ya Anda membuat peta aliran air dari saluran drainase. Kita tahu ya titik-titik di mana terjadi pengumpulan air. Nah, kalau sudah seperti itulah kita berencanakan dengan membuat gorong-gorong, saluran dalam tanah ya untuk membuang air yang terkumpul tersebut. Ya, itu namanya perencanaan drainase. Saya nggak tahu sampai kemana ya desain ini ya. Yang pasti kalau di S2 saya minta semuanya lengkap. Kalau di S1 mungkin tahu ya ada saluran drainase seperti apa, ada masalah pelan. Tapi nanti pada saat Anda sudah lulus, Anda kerja mendesain jalan, Anda akan membuat jalan selengkap itu. Jadi kalau kita lihat dokumen DED-nya, ya, penggambaran seperti ini, ya, itu ilustrasinya saya pernah lihat yang kalau yang Papua saya lupa ada sampai 1000-an lembar gitu. Yang Cianjur aja yang panjangnya 10 km itu hampir 200 halaman. Padahal itu 10 km. Ya, gambar ini ya itu nanti kita 18 gambar ini doang, gambar yang seperti tugas besar Anda. Ya, tapi dengan kelengkapan drainase, dengan kelengkapan rambut, dengan stacking out yang banyak di stacking out. Ya, stacking out itu kita memotong ini, ya, memotong ini, ya, untuk menghitung galian timbunan. Anda belajar galian timbunan kan? G1 ada T1, ada G2, T2, jaraknya sekian, kemudian ke sebelah kanan. Itu tiap G1 dan T1 dan G2, T2 itu namanya stacking out. Kita gambar potongan-potongan. Ya, seperti itu. Jadi 10 km aja bisa 200 halaman. Ya, tapi memang tidak langsung 200 halaman. Ya, ada buku khusus untuk plan and profile, ada buku khusus drainase, ada buku khusus buat perambuan, ada buku khusus buat pekerjaan tanah, ya, macam-macam. Ya, biasanya ada kalau nggak salah 7 volume, ya. Ada 7 volume kalau kita mendesain jalan. Ya. Terkait dengan plan and profile, kemudian plan and profile itu adalah alignment. Kemudian ada drainase, sistem perambuan, ada sampai ke kontrak segala macam. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak mau bertanya Pak. Yang online dulu, silakan. Mungkin ini terkait drainase sih Pak. Ya. Jadi kan akhir-akhir ini kayaknya cukup ada ya isu karena kemarin Jakarta hujannya cukup lebat juga selama beberapa hari. Kemudian jalan tolnya tuh banyak banget yang tergenang. Jadi kejadian-kejadian seperti aquaplaning itu terjadi. Nah, kira-kira kalau misalnya kejadian seperti itu permasalahannya lebih ke drainasenya atau mungkin emang global warming aja begitu Pak. Jadi curah hujannya mungkin udah tidak sesuai lagi dengan desain awal mungkin. Oke, ya. Global warming hanya memperparah. Ya, itu aja intinya ya. Global warming hanya memperparah, tapi desain kita kadang-kadang tidak mengantisipasi itu. Ya, dalam irigasi Anda pernah belajar ada banjir 5 tahunan, 10 tahunan, 25 tahunan. Itu apa artinya? Mungkin seperti banjir yang mungkin terjadi dalam maksimalnya dalam 5 tahun tersebut mungkin yang saya tangkap. Ya, itu adalah suatu intensitas kejadian ya. Jadi ya bahwa banjir atau tinggi muka air itu punya fluktuasi dan fluktuasi itu sifatnya itu adalah akumulatif, ya kan? Jadi ada akumulatif kalau selama 5 tahun akan seperti ini, 10 tahun akan seperti ini, ya 1000 tahun akan seperti ini, ya kan seperti itu. Ya sama dengan gempa, ya. Kita merencanakan gempa itu kan dengan yang pola probabilitas yang 5 tahunan, 10 tahun seperti itu. Ya. Jadi kita mendesainnya memang waktu itu dengan tentang 10 tahun Artinya kejadian ini akan terjadi 10 tahun sekali. Itu curah hujan 10 tahunan.
Bukan berarti setelah 10 tahun hanya kejadian sekali, itu kan ada probabilitas. Nah, global warming memperparah itu. Yang tadinya setahun hanya 10 kali, cuma setahun sekali terjadi, itu bisa terjadi setiap 2 tahun, tapi dengan intensitas yang seperti 10 tahun. Ya, jadi kesebarannya memperparah. Nah, pertanyaannya kembali sekarang adalah banjir yang terjadi itu karena apa? Ya, selama banjir itu diakibatkan karena masalah drainase permukaan jalan, ya itu penanganannya gampang, ya nggak sulit, ya. Tapi yang jadi masalah banjir di perkotaan itu bukan karena drainase jalan, tapi drainase jalan difungsikan atau drainase jalan harus menampung limpasan air kawasan. Ya, harus dibedakan antara drainase jalan di pinggir jalan dengan drainase kawasan. Nah, di banyak kota di kita, ya, bahkan di Bandung pun itu dicampur dijadiin satu. Ya, drainase jalan dijadikan juga drainase kawasan. Ya, minimal air hujan, ya, hujan lupa masuk ke drainase jalan. Ya, lebih parah lagi, ya, air kotor masuk ke drainase jalan. Ya, jadi air lain terpakai kamar mandi masuknya ke drainase jalan, itu yang terjadi. Ya. Sehingga begitu hujan besar, ya, tambah hujan pun udah kapasitasnya terbatas. Begitu tambah hujan besar, ya. Jadi kalau di perkotaan, ya, banjir itu disebabkan karena tidak ada sistem drainase yang terintegrasi. Ya, beda sistem drainase yang terintegrasi. Ya, antara drainase jalan dengan drainase kawasan. Ya, harusnya kalau hujan turun di perumahan, ya itu tidak lari ke jalan, diserap di kanan. Ya, itu ya kejadiannya seperti itu. Jadi global warming itu hanya memperparah. Ya. Tetap aja desain kita yang menentukan. Ya, itu kira-kira ya teman-teman. Mungkin saya masih tentang jawaban untuk garis tangannya Oke, kalau untuk aliran vertikal jarak pandang sama garis pandang akan sama. Ya, ini satu ke depan ya. Tapi kalau untuk aliran horizontal tidak. Ya, jarak pandang itu dihitung mengikuti bentuk jalan. Ya, garis pandang itu adalah garis lurus ya dari mata kita ke objek. Ya kan seperti itu. Makanya kalau di aliran horizontal jarak pandang itu pasti lebih panjang dengan garis pandang. Ya, atau sama lah ya. Tapi kalau di vertikal pasti sama karena enggak cek ke depan. Enggak. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. kalau tidak lurus dan dapat kalau macet bisa kalau Bapak apakah untuk pengembangan misalnya kalau di jalan supaya Jalan menyanyi istilahnya, jalan gerame. Jalannya menyanyi gitu kan. Itu rumble strip sebenarnya. Tapi rumble stripnya itu ya itu didesain sedemikian rupa ya, tapi dia menghasilkan suara yang berpola ya. Jadi dikatakan itu jalan bernyanyi ya. Jangan bayangkan jadi keluar satu lagu, enggak ya. Tapi itu adalah pola ya, ada dibuat polanya sedemikian rupa sehingga bunyi getaran antara roda dengan rumble strip ya itu ada polanya ya seperti itu. Rumble strip itu disebut dengan pita pengaduh ya. Di bahasa Indonesianya kenapa jadi pita pengaduh? Karena kalau lewat jadi kita kaget gitu. Jadi seperti itu nggak tahu juga ya, tapi bahasa Indonesianya pita pengaduh ya, rumble strip. Nah gini, ke dalam ASTO itu dikatakan kalau jalan lurus dan datar itu menyebabkan orang jenuh. Sehingga disarankan setiap 6 menit dari kecepatan rencana itu harus ada variasi. Ya. Nah, 6 menit dari kecepatan rencana itu berapa? 100 km per jam. 120 meter ya? Atau 6 menit? Ya, bisa ada hitunglah sekitar 200-an meter lah seperti itu. Artinya apa? Kalau ada variasi. Nah,
Kalau di ASFO yang lama dikatakan setiap 6 menit dari kecepatan rencana ada tikungan, ada apa, jelas nggak mungkin. Ya, kalau saya jalannya datar, ya ngapain kita buat tikungan-tikungan tambahan yang nggak perlu. Ya, selain lebih mahal, juga meningkatkan resiko karena membuat gaya sentrifugal yang tidak perlu. Ya, nah jadi 6 menit dari kecepatan itu kira-kira agar orang lebih waspada. Nah, banyak cara 6 menit dari kecepatan itu. Ya, rumble strip salah satu caranya. Ada juga yang sekarang menggunakan flashing, ya. Jadi ada lampu yang kelap-kelip, ya, biar kita aware, ya. Ada juga dengan yang menggunakan tidak rumble strip tetapi paku, istilahnya paku median, ya. Di mediannya ada pakunya, ada tonjolan, sehingga kalau kita lewat itu terasa, ya. Ada seperti itu, ya. Macam-macam, ya, caranya. Tapi pada intinya adalah untuk membuat pengemudi lebih waspada. Nah, acuan 6 menit dari kecepatan itu udah nggak banyak dipakai, ya. Tapi sekarang kita lihat biasanya dari kejadian-kejadian, ya. Jadi kita melihat kalau misalnya ada kejadian kecelakaan, terus kemudian di mana orang menurun kewaspadaannya, ya, di situ dipasang, ya, entah itu rambu, entah itu lampu, entah itu rumble strip seperti itu. Ya, jadi misalnya contoh kejadian di kilometer 90 sampai 100 yang di dari 100 ke 90 karena ke arah Jakarta, nanti kan jalannya mulai ada jalan yang turun, ya, seperti itu. Nah, ini jadi kecelakaan. Nah, kita lihat dari segmen 10 kilo itu mana segmen yang paling berbahaya, ya. Ada beberapa titik-titik yang ada tercatat kejadian kecelakaan. Nah, 1 kilo sebelum itu dipasang rumble strip, ya. Di mana kita perkirakan titik kejadian kecelakaan ini adalah di sini, ya, diperkirakan orang mulai mengantuk, kurang waspada atau apa di kilometer sekian. Nah, di situ dipasang rumble strip, ya. Jadi nggak mutlak 6 menit langsung pasang, enggak, ya, tapi lebih melihat situasionalnya seperti apa, ya. Tapi benar, jalan yang datar dan lurus itu memang ideal, bagus, tetapi menyebabkan orang kalau dia seger ngebut atau dia orang menjadi jenuh. Ya, itu yang berbahaya, ya, seperti itu. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, ya, minggu depan mungkin kuliah kita terakhir, ya, kita akan bercerita tentang masalah keselamatan khususnya dengan perambuan, ya. Perambuan dan marka, ya. Ini sudah banyak aturannya, ya. Anda tinggal baca saja buku aturannya, ini saya kirim lah, ya, aturan tentang marka dan rambu, ya. Itu sifatnya sudah ada regulasinya, tinggal Anda baca. Yang masalahnya sekarang adalah memasang rambunya, ya. Ingat ada keterbatasan orang menangkap informasi, ya. Jadi pasang rambu itu maksimum itu hanya boleh 2. Ada pernah lihat rambu yang ditumpuk gitu kan, ya. Itu pernah kita melakukan penelitian, ya. Kalau rambu ditumpuk sampai 3, maka kebaca hanya 2. Ya, permasalahannya yang 2 yang dibaca yang mana? Ya, yang atas yang tengah, yang atas dan bawah, yang tengah atau bawah. Kita nggak tahu. Ya, seperti itu. Tapi biasanya secara natural kita pasti baca yang atas dan yang tengah kedua. Yang bawahnya biasanya enggak. Ya, jadi kalau bisa hindari menggunakan rambu yang selalu bertumpuk. Ya, kita tahu rambu itu ada rambu petunjuk, pengarah, larangan, dan peringatan. Ya, ada 4 jenis rambu. Ya, ini kita harus hati-hati cara pemasangannya. Ya, jangan sampai petunjuk dengan peringatan satu rambu. Ya, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ya mata manusia kan terbatas untuk mencari informasi dengan cepat, dengan kecepatan. Makanya itu kita perhatikan masalah perambuan. Juga posisi rambu, ya, itu kita bahas. Jadi ada beberapa rambu yang perlu kita pelajari juga. Selain rambu juga marka, ya, marka itu tulisan di atas permukaan jalan. Ya, itu pun juga nanti akan kita pelajari, ya, seperti itu, ya. Nah, ini saya pengen Anda punya pemahaman, ya, rambu yang baik itu dipasangnya di mana saja, ya. Ya saya nggak tahu, ya, saya apakah di desain di tugas besarnya ada sampai rambu atau tidak, tapi minimal Anda tahu, ya.
Nah, salah satu isu tentang rambu itu adalah garis pandang tadi, ya. Sekarang banyak rambu dipasang justru menghalangi garis pandang, ya, terutama di perkotaan. Ya, ini yang jadi ini. Karena ada beberapa catatan kecelakaan justru karena pandangan pengemudi terhalang oleh rambu. Ya, itu ada kejadian seperti itu. Ya. Oke, ya, jadi mungkin minggu depan kita bicara tentang rambu, ya. Kita sebenarnya 2 kali pertemuan, tapi mungkin hanya cukup kalau misalnya selesai 1 kali pertemuan, ya, cukup ya seperti itu. Ya. Oh, di CX saya lupa saya buka, saya buka ya, mungkin di ini aja ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih ya. Anda dari ini ada aktivitas lain nggak? Ya udah, mumpung di kampus main-main aja. Jadi gini, prinsipnya iya, protokol kesehatan itu harus ada, jaga, tapi ya saya bukan orang yang terlalu suka kemana-mana pakai masker. Ya, kayak tadi kan Anda nanya, tapi saya nggak bisa dengar dengan jelas, ya karena tertutup masker. Tapi bukan, tadi saya nggak bisa ngomong maskernya buka, nggak, ya nggak boleh, ya betul. Bahkan saya sekarang ngajar nggak pakai masker, harusnya pakai, ya. Tapi pada intinya adalah bukan masalah maskernya, ya. Ya ini nasihat saya juga anak saya gitu, ya. Maksudnya adalah kebiasaan sehat Anda gitu. Anda mau berpergian atau nggak apa-apa, ya. Yang penting Anda kalau yakin sini banyak orang, ya misalnya Anda mau naik angkot pakai masker. Tapi kalau turun dari angkot dibuka juga nggak apa-apa. Ya, selama di radius 1 meter dari Anda, 2 meter Anda nggak banyak orang, masker dibuka sebenarnya nggak masalah. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda berada di suatu tempat di mana banyak orang yang ngomong, pakai masker. Ya. Jadi nggak harus ini karena diangkut gitu terus kita lihat misalnya di bioskop lah, ya di bioskop nggak perlu pakai masker. Ya sebenarnya memang ada sirkulasi segala macam ya, oke ya. Tapi kalau di pesawat seperti itu, ya makanya kalau di Eropa ya itu justru kalau naik angkutan umum dilarang banyak bicara, dilarang ini bersin harus pakai, seperti itulah ya kebiasaan itu. Ya kemudian harus ada sering kalau ada hand sanitizer sering pakai hand sanitizer, ya itu aja sebenarnya, ya dan jaga kesehatan, udah setelah makan itu, ya jadi seperti itu ya. Apabila Anda sudah pernah divaksin harusnya bisa lebih menjaga kesehatan, ya seperti itu. Makanya Anda silakan main ke kampus mau apa silakan, ya seperti itu. Tapi jaga itu, ya tidak sembarangan lah kalau Anda masuk ke himpunan ngobrol atau apa, nah kalau bisa itu hindari. Ya, ngobrol rame-rame dengan teman-teman di himpunan di luar, jangan di dalam himpunannya, di luar. Kayak gitu lah. Ya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tumbuhkan. Ya, bukan masalah pakai maskernya mana-mana, gitu. Ya, bahkan tidak nyaman gitu. Bahkan lari pun pakai masker ya nggak benar juga menurut saya. Ya, seperti itu. Ya, gitu aja ya. Jaga kesehatan semuanya. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima Terima kasih, Pak.